Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya, Yasmin Rahmadi. Inilah kabar Sumatera. Sebuah mobil truk bermuatan sabun menghantam lapak pedagang yang berada di Pasar Prabu Mulih, Kecamatan Prabu Mulih, Utara, Sumatera Selatan. 4 orang menjadi korban dalam insiden ini. 1 orang korban diantaranya tewas, sementara 3 lainnya harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka yang cukup serius. Inilah detik-detik pasca terjadinya kecelakaan yang menewaskan seorang pedagang serta melukai 3 orang lainnya yang terjadi di Pasar Prabu Mulih, di mana sebuah mobil truk bermuatan sabun diduga hilang kendali dan langsung menghantam para pedagang yang sedang berada di lokasi kejadian. Warga yang melihat kejadian ini pun langsung berusaha memberikan pertolongan dan mengevakuasi para korban. Namun, seorang wanita pedagang martabak yang turut menjadi korban dalam kejadian ini tidak mampu tertolong dan meninggal dunia akibat terhimpit oleh badan truk. Saat ini sang sopir kini sudah diamankan ke polsek terdekat untuk dimintai keterangan. Sementara untuk penyebab terjadinya kecelakaan, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Diduga karena berebut harta warisan, 5 orang dalam satu keluarga di Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung tewas dibunuh. Usai dibunuh, kelima korban ditanam ke dalam septic tank, di mana polisi pun telah mengamankan kedua pelaku yang bersembunyi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Warga Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung digegerkan dengan tewasnya 5 orang dalam satu keluarga dan ditanam ke dalam septic tank di salah satu rumah. Terungkapnya peristiwa pembunuhan berawal dari kecurigaan masyarakat yang telah lama tidak melihat para korban sejak Oktober 2021 lalu. Warga menanyakan perihal keberadaan para korban ke salah seorang pelaku, namun pelaku menjawabnya sedang pergi ke gunung. Kecurigaan warga pun semakin menjadi setelah hampir 1 tahun para korban tidak terlihat. Warga kemudian mendatangi rumah pelaku dan mendapati korban tewas dibunuh dan dikubur dalam septic tank. Para korban yang tewas ternyata masih keluarga pelaku, diantaranya ayah kandung, ibu tiri, kakak kandung, ponakan pelaku. Setelah mendapatkan informasi, pihak kepolisian langsung bergerak dengan mengamankan 2 orang pelaku. Kedua tersangka berinisial Dewi dan E adalah anak dan ayah kandung. Pelaku diduga menghabisi nyawa para korban lantaran berebut harta warisan. Didapat pengakuan bahwa yang bersangkutan juga telah menghabisi ataupun membunuh kakak kandung dan keponakannya. Dari hasil BAP seperti itu. Namun ini tidak serta-merta membuat puas penyidik. Nanti akan kami dalami lagi. Apakah orang tua korban dan ibu tirinya juga termasuk yang dibunuh sama pelaku? Karena selama satu saksi kan sebetulnya sudah tidak ada, hanya saksi yang bersangkutan pelaku saja yang masih ada. Nanti akan kami dalami apakah 4-empatnya ikut dibunuh oleh. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 batang besi panjang sekitar 1,5 meter, 1 unit handphone, dan 1 bilah kapak. Atas perbuatan bersangkutan, pelaku dapat dikenai pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Warga dan petani sawit memblokir jalan menuju perkebunan PT PN 5 di Rokan Hulu, Riau. Mereka menuntut penggantian 320 hektar lahan yang selama puluhan tahun belum terrealisasi. Warga memblokir jalan menuju perkebunan kelapa sawit di kawasan Rokan Hulu, Riau. Mereka mengaku menjadi korban mafia tanah dan menuntut hak atas 320 hektar lahan milik mereka. Proses ini telah berlangsung sejak tahun 1985, namun tak kunjung ada kepastian. Sebelumnya mereka dijanjikan akan menerima 320 hektar lahan pengganti. Beragam jalur resmi telah warga tempuh. Sementara pihak perwakilan perkebunan mengatakan akan menyampaikan tuntutan warga ke pihak direksi.
kita sudah lakukan upaya mediasi di tingkat pemerintahan yang sah, baik itu di tingkat kecamatan, DPRD, Bupati, hingga sampai ke Polres dan direksi. Ya, menanggapi cuma sebatas perjanjian dan hingga sampailah kepada SK yang dikeluarkan oleh direksi untuk pencarian lahan pengganti 320 hektar lahan masyarakat yang diserobot. Jujur kami sampaikan Pak bahwa kami di kebun ini adalah pelaksana operasional. Tidak bisa kami mengambil suatu keputusan yang di luar wewenang kami. Itu pun demikian, apa-apa yang disampaikan pada hari ini, tentu kami tetap menyampaikan berkoordinasi dengan kantor direksi. Warga berharap ada penyelesaian terbaik sehingga warga tidak kehilangan hak mereka. Dari Rokan Hulu Riau, Muhammad Arifin, Darmawan Syah, TV One mengabarkan. Penyelundupan 687.000 ton solar digagalkan petugas Bea dan Cukai Batam bersama Bakamla. Solar disita dari 2 kapal tanker. Dua kapal tanker ini ditangkap saat bertransaksi BBM ilegal di tengah laut di perairan internasional, tepatnya di jalur pelayaran perairan Malaysia dan Singapura. Kapal kemudian disandarkan di dermaga Bakamla Batam. Kapal memuat 600.000 ton dan 87 ton BBM jenis solar tanpa dokumen resmi. Petugas menangkap nahkoda dan jurumudi. Melakukan pemasukan BBM ilegal tanpa dokumen kepabeanan yang mereka dapatkan dari ship to ship di perairan internasional yang kemudian dia akan masukkan ke Indonesia. Untuk kemungkinan dijual di Indonesia. Diperkirakan nilai solar ilegal ini 7,5 miliar rupiah dan kerugian negara 1,5 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren!
tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule melakukan pengecekan kondisi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, tempat di mana terjadi tragedi sepak bola yang menelan 131 korban jiwa. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, Iwan Bule, didampingi Ketua Komisi Disiplin PSSI Erwin Tobing, melakukan pengecekan infrastruktur Stadion Kanjuruhan, tempat terjadinya tragedi sepak bola Indonesia yang menelan 131 korban jiwa. PSSI ingin memastikan apakah saat terjadi peristiwa naas tersebut ada sejumlah pintu yang tertutup sehingga menyebabkan banyak timbul korban di area pintu 12, 13, dan 14. PSSI juga memeriksa kelayakan sejumlah fasilitas dan sarana yang ada di Stadion Kanjuruhan. Selanjutnya hasil pemeriksaan ini akan dilaporkan pada tim gabungan independen pencari fakta bentukan pemerintah. Kami mendoakan keluarga saya yang menjadi korban Kanjuruhan ini, mendoakan secara khusus di tiap pintu, terutama pintu yang terjadi banyak korban ya. Ya, kedua tentunya kami ingin melihat kembali ya pintu-pintu yang memang dimungkinkan tempo hari ada yang tidak bisa terbuka gitu. Artinya nanti kami kalau dimintain keterangan oleh tim independen, kita bisa masih menjelaskan secara maksimal meskipun. Dalam kesempatan kunjungan ke Stadion Kanjuruhan, di area lokasi yang ditemukan banyak korban meninggal dunia, Ketua Umum PSSI juga memanjatkan doa bagi para korban. Dari Malang, Jawa Timur, Hendro Sumardiko, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, 11 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan kasus obstruction of justice diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyatakan persidangan terhadap ke-11 tersangka termasuk Ferdi Sambo akan dilakukan secepatnya. Pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat memasuki babak baru. Para tersangka pembunuh Brigadir J dan tersangka obstruction of justice dilimpahkan ke Kejaksaan Agung kemarin. Total ada 11 tersangka yang diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk 2 perkara. 5 tersangka kasus pembunuhan berencana yakni Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf.
Sementara ada 7 tersangka kasus obstruction of justice atau menghalangi proses hukum. Mereka juga telah diserahkan penyidik Barreskrim Polri ke Kejaksaan, yakni Ferdi Sambo, Baikuni Wibowo, Cak Putranto, Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto. Tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Tentang barang bukti, kemarin sudah dilakukan verifikasi tentang barang bukti yang akan diserahkan pada hari ini. Verifikasi kemarin dilakukan dan hari ini diserahkan untuk tahap 2. Verifikasi barang bukti dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan baik ini saya ingin sampaikan tentang penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka pasal 340, 338 KUHP atas nama tersangka FS, RR, RE, KM, dan PC, dan Undang-Undang ITE Obstruction of Justice sebagaimana diatur dalam KUHP. Tersangka FS, HK, AN, ARA, CP, Beki, dan IW. Kejaksaan Agung menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk perkara pembunuhan berencana dan 43 jaksa untuk perkara tindak pidana obstruction of justice. Kejagung memastikan sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua digelar bulan ini. Sesegera mungkin kami limpahkan pengadilan, karena kami ingin perkara ini segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga tidak menunda-nunda waktu pelaksanaan pelimpahan ke pengadilan. Dan saya akan sesegera mungkin, karena surat dakwaan sudah kami koreksi dan kami terus perbaiki, sempurnakan supaya dalam pelaksanaan persidangan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menyatakan siap menghadapi sidang perdana yang akan datang. Tim kuasa hukum akan fokus terhadap fakta-fakta yang telah dikumpulkan sehingga bisa diuji di persidangan. Penyidik telah melimpahkan pada jaksa penuntut umum. Nanti tentu saja kami menunggu proses dan jadwal di persidangan. Nah, pada persidangan inilah kami mengajak semua pihak, teman-teman semua juga, dan publik untuk bisa mengawal bersama proses hukum ini. Dan kami sangat berharap kita fokus dan setia pada fakta, agar siapa yang memang bersalah, maka ia harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Namun siapa yang sebenarnya tidak melakukan perbuatan atau tidak bersalah, tentu saja tidak adil jika yang tidak melakukan juga dihukum. Nah, objektivitas kita, rasa keadilan kita semua tentu saja diuji dalam proses ini. Tadi Pak Ferdi Sambo kan juga sudah kita lihat keluar dan menyampaikan sesuatu. Bu Putri tentu saja setelah tadi teman-teman lihat langsung dibawa ke rutan seperti itu, dan kami akan fokus setelah ini untuk membaca seluruh berkas-berkas yang ada, melihat setiap detail bukti yang ada, dan tentu saja di proses persidangan nanti kita akan uji semuanya secara seimbang. Setelah pelimpahan tahap 2 dilakukan, para tersangka ini pun dikembalikan ke rutan sambil menunggu dimulainya persidangan. Ke-11 tersangka ditahan di sejumlah rutan, yaitu Makobrimob, Rutan Barreskrim, dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo, menyampaikan sejumlah hal setelah dia resmi berstatus tahanan jaksa. Sambo memasrahkan nasibnya pada majelis hakim dan menegaskan bahwa perbuatannya karena rasa kecintaannya pada Putri Chandrawati. Mas Dedi, apa namanya?
Yang naik dirantis, Mas. Bapak dan Ibu. Turun lah. Ya, Pak. Informasi berikutnya pemirsa, video Gubernur Papua Lukas NMB yang sebelumnya dikabarkan sakit namun terlihat berjalan normal viral di media sosial. Dalam video amatir ini, Gubernur Papua Lukas NMB bersama sejumlah kerabat berjalan kaki di halaman kediaman pribadinya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Papua. Dalam video itu, Lukas NMB mengenakan pakaian yang sama ketika bertemu dengan jurnalis saat menceritakan kondisi kesehatannya yang tidak stabil. Diduga video itu diabadikan pada hari Sabtu, 1 Oktober 2022 lalu. Menanggapi video itu, kuasa hukum dan tim dokter pribadi Lukas menyebutkan kondisi kesehatan Lukas NMB masih belum sehat. Pemirsa, kami akan kembali dengan kabar lainnya usai jeda. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com.
Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, ada-ada saja tingkah laku pengendara motor untuk menghindari razia. Di Bengkulu, seorang bocah meraung-raung seperti kesurupan agar tidak ditilang polisi. Aksi bocah laki-laki itu pun ramai menjadi tontonan warga yang sedang melintas. Sebuah video merekam aksi bocah mendadak kesurupan ketika hendak ditilang oleh anggota Satlantas Polres Lebong di Jalan Raya Muara Aman, Curup, Bengkulu. Dalam video berdurasi 30 detik ini, bocah berusia 12 tahun itu terlihat merangkak sambil meraung-raung seperti seekor harimau. Sementara di sampingnya, seorang anggota polisi mencoba menyadarkannya. Harimau putih. Seorang temannya justru menggodanya dengan memberi selembar uang. Aksi bocah laki-laki ini pun ramai menjadi tontonan warga yang sedang melintas. Belakangan terungkap jika aksi kerasukan yang dilakukan bocah 12 tahun tersebut adalah modus agar tidak ditilang. Polisi pun telah memanggil orang tua pelaku. Untuk kronologinya kemarin ada 3 orang anak kecil yang mengendarai kendaraan sepeda motor. Kemudian kita berhentikan, setelah kita mintai keterangan, seperti yang video beredar, terjadi seperti kesurupan. Namun kalau kita lihat sepertinya itu indikasi modus untuk tidak ditilang. Namun setelah kita telusuri, kita hubungi orang tuanya, rupanya anak-anak tersebut biasa ngelem iPhone itu. Jadi itu mungkin salah satu efek ngelem kayaknya. Jadi ada terlihat seperti macan ataupun yang lainnya. Meski akhirnya mengaku bersalah, petugas Satlantas Polres Lebong tetap memberikan sanksi tilang. Sedangkan untuk kendaraan telah diamankan di Mapolres Lebong. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Sejumlah nelayan di Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Lampung membuang ikan hasil tangkapan seberat 9 ton ke laut. Ini terpaksa mereka lakukan karena ikan tidak laku dijual. Sia-sia sudah hasil kerja para nelayan. Meski mendapat banyak ikan, namun pada akhirnya ikan hasil tangkapan mereka buang kembali ke laut. Ini dilakukan nelayan di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Ada sekitar 9 ton ikan lemuru yang biasa dijadikan ikan asin dibuang di sini. Itu kenapa, Bang? Hah? Kenapa dibuang? Gak ada yang beli, Pak. Gak ada yang beli? Ya, dikasih aja orang nggak mau. Udah terlalu banyak apa, Bang? Ya, saking muntahnya. Itu yang dibuang berapa bakul, Bang? Ada sekitar 300-an. 300-an bakul? Ya. Nah itu nelayannya dapatnya dari mana, Bang? Hasil dari? Tengah. Dari tengah? Ya. Nah itu kenapa nggak ada solusi untuk diasin atau gimana, Bang? Iya, udah muntah pengasihnya, udah ditawarin, udah. Nggak mau juga? Ya, nggak mau juga pengasihnya. Nggak ada tempat barangnya, Bang. Tempatnya habis. Pengusaha ikan asin beralasan membatasi pembelian ikan dari nelayan karena stok ikan masih banyak. Kendalanya dari cuaca. Kalau kita orang tampung-tampung terus, cuaca begini, kita bisa ngebuang duit nantinya. Kalau nelayan kan dibuang kan dia kan cuma nangkep aja. Tuh, kalau kita kan istilahnya kalau kita orang tampung, kalau nggak jadi duit kan rugi gitu. Sementara ikan yang belum kering di sini masih banyak, Pak? Ya minimal sekitar 3 tonan ada kalau bagi kita. Yang lain juga mungkin banyak. Selain faktor cuaca, pengusaha ikan asin juga membatasi jumlah produksi, menyusul turunnya harga ikan asin seiring menurunnya daya beli konsumen. Dari Tanggamus, Lampung, Pujiansa, Hardi, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini, pemirsa. Saya Jasmine Rahmadi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.